Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Nur Akil Putra Suara. Di sini saya bersama kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Zakwan Nur Akil Putra Suara. Lalu ada Rafif Baskoro, ada Emir Dario, ada Dimas Malika, serta Raihan Abian akan membahas tentang Kabinet Juanda, yaitu kabinet yang sering-sering juga disebut Kabinet Karya, yang dimulai dari 8 April 1957 sampai 6 Juli 1959. Kabinet Juanda adalah kabinet Zaken yang berada di bawah kepemimpinan Soekarno dan Juanda sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini dibentuk karena banyaknya krisis pada masa Kabinet Ali II atau masa kabinet yang sebelumnya. Serta ada banyak juga partai-partai yang tidak bisa membentuk kabinet, sehingga Juanda Kartawijaya dipilih untuk memimpin kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dan tidak mewakili partai manapun, yaitu orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya sendiri, sehingga kabinet Juanda atau kabinet karya ini disebut sebagai kabinet Zaken. Nah, berikut susunan menteri-menteri dari kabinet Juanda. Susunan Menteri Kabinet Juanda: Menteri Luar Negeri Subandrio, Menteri Dalam Negeri Sonusi Haryadinata, Menteri Pertahanan Juanda, Menteri Kehakiman G.A. Mainkom, Menteri Penerangan Sudipjo, Menteri Keuangan Sutikno Slamet, Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Perdagangan Profesor Master Sunario dan Rahmat Mulyo Miseno, Menteri Perindustrian F.J. Inkiriwang, Menteri Perhubungan Sukardan, Menteri Perhubungan Laut Nazir, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja yaitu Pangeran Muhammad Nur, Menteri Perburuhan Samijono, Menteri Sosial L.J. Lemina dan Mulyadi Joyo Martono, Menteri Kependidikan dan Kebudayaan yaitu Priyono, Menteri Kesehatan Aziz Saleh, Menteri Agama Muhammad Ilyas, Menteri Agraria R. Sunario, Menteri Negara dan Urusan Pengerahan Tenaga Kerja A.M. Hanafi, Menteri Negara Urusan Veteran Khairul Saleh, Menteri Negara Hubungan Antar Daerah F.L. Tobing, Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Suparyogi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer Wahid Wahab, Menteri Negara Urusan Transmigrasi F.L. Tobing, Menteri Negara A.M. Hanafi, dan Menteri Negara yaitu Muhammad Yamin. Baik, selanjutnya saya Baskoro akan melanjutkan program luar negeri Kabinet Juanda. Baik, yang pertama deklarasi Juanda, yaitu penetapan wilayah perairan kepulauan. Singkatnya yaitu menyatakan bahwa perairan di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau adalah bagian wilayah RI. Menghapus pemahaman 3 mil teritorial terpisah. Yang kedua, menegakkan politik luar negeri bebas aktif atau non-blok. Lanjutan pasca Bandung, yaitu singkatnya menjaga hubungan dengan blok barat maupun timur tanpa terikat aliansi. Bantu kerjasama Asia Afrika. Yang ketiga yaitu memperkuat solidaritas Asia Afrika atau konsolidasi pasca konferensi Bandung. Isi singkatnya yaitu menjalin kerjasama politik dan diplomatik dengan negara-negara Asia Afrika. Yang keempat yaitu mendukung perjuangan dekolonisasi termasuk upaya diplomatik untuk Irian Barat. Isi singkatnya yaitu dukungan atau moral diplomatik untuk negara-negara merdeka dan fokus pada penyelesaian masalah Irian Barat lewat PBB atau perundingan internasional. Yang kelima yaitu mencari bantuan, pinjaman, dan kerjasama ekonomi internasional. Isi singkatnya yaitu menjalin hubungan ekonomi luar negeri untuk pembangunan dan menormalkan kondisi domestik pasca gejolak. Yang keenam yaitu aktif di forum internasional PBB dan forum bilateral atau multilateral. Singkatnya yaitu memakai forum internasional untuk advokasi isu nasional, Irian, kedaulatan maritim, dan dekolonisasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya berikut ini adalah program kerja Kabinet Juanda. Yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Yang keempat yaitu memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. Dan yang terakhir yaitu mempercepat proses pembangunan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan program dalam negeri Kabinet Juanda, yaitu yang pertama, pembentukan Dewan Nasional.
yang terdiri dari dewan ini beranggotakan wakil partai politik dan golongan fungsional. Misalnya buruh, petani, militer, cendekiawan. Tujuannya yaitu menyatukan berbagai kekuatan politik dan sosial, memberi masukan pada pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Yang ketiga, jadi awal transisi menuju demokrasi terpimpin. Dan yang kedua, normalisasi keadaan politik Indonesia. Kondisi politik saat itu banyak diguncang pemberontakan daerah, PPRI atau Permesta Sumatera dan Sulawesi. Yang ketiga, DI atau TII Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Selanjutnya RMS Republik Maluku Selatan. Upaya kabinetnya yaitu operasi militer untuk menumpas pemberontakan, pendekatan politik dan ekonomi agar daerah merasa diperhatikan pusat. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan nasional, melanjutkan program kabinet sebelumnya Ali Sastro Amijoyo II, fokus pada pembangunan ekonomi nasional, industri dasar, pertanian dan perkebunan, pembangunan infrastruktur, jalan jembatan, transportasi, memperbaiki keuangan negara yang saat itu tertekan inflasi. Contohnya, proyek irigasi, perbaikan transportasi antar pulau, dan usaha swasembada pangan. Yang terakhir, meningkatkan penghidupan rakyat. Pemerintah berusaha mengatasi kelangkaan kebutuhan pokok. Programnya yaitu distribusi beras lebih merata, stabilisasi harga kebutuhan pokok, menekan inflasi supaya daya beli rakyat tidak makin jatuh. Dan yang terakhir, arah kebijakannya lebih ke pemenuhan dasar rakyat banyak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang program dalam negeri Kabinet Juanda. Menguatkan persatuan nasional. Program ini tersirat dalam berbagai kebijakan, terutama melalui yang pertama, Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, yaitu menyatakan laut antara pulau Indonesia adalah laut nasional, bukan laut bebas. Hasilnya, konsep wawasan Nusantara dan kedaulatan maritim Indonesia makin kuat. Yang kedua, nasionalisasi perusahaan Belanda setelah konflik sosial Irian Barat untuk menumbuhkan rasa kedaulatan ekonomi. Terima kasih. Baik, saya Emir Darul Fatah. Saya akan membahas tentang kejatuhan Kabinet Juanda. Penyebab utama jatuhnya Kabinet Juanda adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari parlementer menjadi presidensial dan memperlakukan kembali UUD 1945. Faktor pendukung kejatuhannya Kabinet Juanda yang pertama yaitu kebuntuan politik dan konstituente, instabilitas akibat pemberontakan daerah dan konflik ideologi, keinginan Soekarno untuk menerapkan demokrasi terpimpin. Setelah itu, Kabinet Kerja dibentuk pada 10 Juli 1959 dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Kabinet langsung bertanggung jawab kepada Presidennya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada keberhasilan-keberhasilan yang berhasil dicapai oleh Kabinet Juanda, yaitu yang pertama adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut di antara dan sekitar kepulauan Indonesia adalah bagian sah dari wilayah kedaulatan negara, bukan hanya laut di sekitar pulau. Hasilnya, konsep wawasan Nusantara lahir, yang memperkuat persatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walaupun pengakuan internasional baru datang pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, Deklarasi Juanda tetap dianggap sebagai tonggak sejarah terpenting dan warisan paling berpengaruh dari Kabinet Juanda. Lalu keberhasilan-keberhasilan lainnya, yang pertama ada pembentukan Dewan Nasional, menormalisasi kondisi Republik Indonesia, memperjuangkan pengembalian Irian Jaya dan mempercepat proses pembangunan, lalu melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar, disepakatinya Deklarasi Juanda, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS, dan perbaikan ekonomi dan infrastruktur. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.